Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam bahagia untuk semua dan salam sehat tentunya. Terima kasih untuk mereka yang sudah hadir dalam partisipasi kuliah malam ini. Nah, ini adalah perkuliahan hybrid. Jadi manfaatnya bisa dirasakan bagi mereka yang ada di luar gedung sate maupun mereka yang ada di ruangan ini bersama saya. Nah, tanpa banyak pengantar, saya coba pantik diskusi saja ya, Bapak dan Ibu. Tentunya ini adalah kelas pasca sarjana dan diharapkan ini tidak bersifat monolog gitu ya, lecture, tapi lebih kepada diskusi interaktif. Ini kan saya di depan saya ada ahli-ahli provinsi, ada dari penanggulangan bencana, ada dari biro dan bidang serta bagian lain yang pasti banyak narasi. Nah, sebagai pengantar Bapak dan Ibu, ini adalah kali ketiga sepertinya ruangan ini berasa deja vu gitu ya. Dulu ini materi ini terkait materi sebetulnya prolognya. Dulu kita bawakan ini saat membicarakan bagaimana meningkatkan kapasitas pembuatan kebijakan. Jadi policy capacity for evidence-based policy making, persis di sini. Nah, kaitannya dengan perilaku organisasi apa? Kaitannya dengan perilaku organisasi tentunya ini kan sebuah bagaimana saat ini pemerintah dituntut untuk membuat basis riset bagi segala keputusan, baik itu sifatnya internal maupun keputusan yang sifatnya eksternal. Nah, oleh itu maka perlu ada sebuah perubahan perilaku dalam memandang riset. Itu sih intinya materi yang ingin disampaikan hari ini sebagai pengantar. Nah, waktu kita buat itu, Bapak dan Ibu, kita sebar beberapa pertanyaan. Intinya ingin bilang sebetulnya posisi seorang individu dalam organisasi ini termasuk tipe pekerja atau memiliki karakteristik basis memandang riset seperti apa? Intinya seperti itu. Ini awal pertanyaannya waktu itu kita sampaikan, kalau tidak salah diisi lebih kurang hampir 400 orang pegawai ASN, provinsi maupun OPD di wilayah Purwakarta, Cirebon. Lalu kemudian kita juga minta Badan Koordinasi Pembangunan kalau tidak salah BKPD, dan kita waktu itu bekerja sama antara Gubernur Jawa Barat dengan the Governor of South Australia atau Gubernur Australia Selatan. Nah, yang ingin dipertanyakan dalam basis riset ini saya akan perbesar view-nya agar semua bisa lebih melihat dengan jelas apa sih yang ingin dibicarakan adalah, jadi ini ingin melihat pada saat kita menguraikan kegiatan, misalnya ya aktivitas administrasi umum, rapat-rapat, membaca, meneliti tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan, salah satunya analisisnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, yang ingin dilihat daripada perubahan perilaku ke arah basis riset adalah seperti apa sih seorang ASN itu mengumpulkan informasi yang terkait dengan isu kebijakan yang dibahas. Lalu bagaimana seorang ASN melakukan riset terkait dengan kebijakan. Tentunya kan misalnya sebagai kepala daerah sekarang ini kan sebuah keputusan ada di segagaman tangan. Nah, misalnya Pak ya baru terjadi gempa saat ya baru saja lewat. Nah, artinya tentunya ini kan tidak hanya BPBD, kalau sekarang kan sifatnya lintas kebidanan, lintas OPD, bahkan lintas kewilayahan. Nah, artinya itu muncul kebutuhan basis riset, muncul perilaku yang ingin didorong oleh gubernur waktu itu, bagaimana mengolah, mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk sebuah keputusan berbasiskan riset. Tentunya yang dimaksud dengan riset di sini tidak hanya riset dalam bentuk survei, angket, dan memerlukan responden ratusan atau bahkan ribuan dari seluruh sampel wilayah Jawa Barat, tidak, tapi bagaimana memanfaatkan
instrumen yang bisa dilakukan melalui segenggaman tangan tadi. Nah, salah satunya yang kita lihat, jadi ini hubungannya dengan perilaku organisasi adalah karakteristik seorang pekerjanya dalam memandang riset, bukan membicarakan metodologi riset, bukan. Meskipun ada penjelasan metodologis di sini sih. Nah, salah satu yang kita lihat waktu itu, jadi ini sengaja dibiarkan kosong. Ini sampel angket kita waktu itu, karena kan kalau yang ada isinya kita hargai info konsennya atau kita hargai kerahasiaan jawabannya. Nah, misalnya seperti ini. Dalam 12 bulan terakhir, saya menggunakan artikel jurnal buku diterbitkan oleh akademisi untuk memahami kebijakan dan program di bidang saya. Nah, nanti ada sedikit ulasan hasil sih dari apa yang diisikan oleh responden kami. Nah, misalnya dalam 12 bulan terakhir, saya juga menggunakan laporan penelitian yang diterbitkan dan seterusnya. Nah, ini ingin melihat bagaimana perilaku kerja itu kemudian didasarkan oleh informasi, bagaimana perilaku juga menafsirkan riset untuk menggunakan. Ini bukan hanya untuk kajian, bukan, tapi juga misalnya bagaimana rakor-rakor, rakertas maupun rakor antar wilayah, koordinasi antar bidang itu berbasiskan riset itu. Nah, ini misalnya. Merespon terhadap isu harian lebih dahulukan daripada misalnya berpikir dalam waktu yang panjang. Pembuatan kebijakan dipengaruhi krisis yang terjadi di masyarakat, media massa berpengaruh terhadap keputusan misalnya. Lalu keputusan kebijakan dikaitkan pada apa yang didapat. Misalnya Pak, saya kan tadi ngobrol dengan Pak Dani sepanjang perjalanan ke Gedung Sate. Tentunya kan sebagai perangkat daerah yang diandalkan dalam hal ya diksinya mau ketangguhan bencana, mau ketanggapan bencana, mau indeks kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Tapi kan pada intinya balik kembali pada bagaimana keputusan itu didasarkan pada indeks tersebut. Bagaimana Pak Dani sejauh ini misalnya seperti apa perilaku, ya ini kan menyangkut semua sektor sebetulnya, bukan hanya orang yang kemudian berangkat ke lapangan atau orang yang kemudian menjadi analis tugasnya, tapi bagaimana semua sektor dalam sebuah bidang kerja, ada dalam sebuah ruang kerja, dalam sebuah instansi, itu menafsirkan riset dan mengetahui hasil riset dan menggalang informasi dari riset. Gimana Pak Dani? Soal ketangguhan bencana misalnya, apa keputusan yang mungkin digali dari hasil informasi berkaitan dengan misalnya wilayah rawan, kelurahan rawan, wilayah yang memang berpotensi yang dikategorisasikan rawan bencana di Jawa Barat misalnya. Mungkin bisa memberikan contoh? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bidang bencana ya, sebenarnya intinya kita itu meminimalisir dampak bencana. Nah, ada langkah-langkah yang diambil, misalnya untuk dasar-dasar kita bikin SOP, pedoman, bahkan mungkin juklak teknis ya, ketika penanganan itu apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Nah itu untuk kejadian sih. Nah untuk lebih menitik beratkannya kita itu sekarang udah ke preventif ya. Jadi bagaimana justru kegiatan atau langkah-langkah yang diambil itu banyak sebelum kejadian bencana agar dampak atau korban itu dapat diminimalisir sekecil mungkin gitu. Misalnya kita sekarang itu dengan ada Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang Jabar Resilient Culture Program atau berbudaya tangguh bencana. Nah, di situ udah ada acuan yang bisa dijadikan masyarakat Jawa Barat atas instruksi Pak Gubernur ya. Jadi kita bisa tahu tentang daerah rawan bencana, terus langkah-langkah apa yang harus diambil. Nah, agar bagaimana caranya masyarakat itu tangguh gitu. Jadi ketika terjadi bencana itu bukan suatu yang aneh nih, dia sudah terbiasa gitu, udah jadi living disaster with, jadi hidup harmonis dengan bencana lah gitu. Nah kalau udah
terbentuk mindset atau pola kebiasaan. Jadi masyarakat itu ketika terjadi bencana udah nggak panik lagi. Nah, hal-hal itu perlu ditekankan selain dengan kultur, ada juga dengan pelatihan-pelatihan atau simulasi. Jadi kalau sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, kayak di Jepang kalau ada gempa, kayak hari tadi ya, kita ada gempa, orang panik. Wah, di mana, di mana, di mana? Kalau di Jepang kan udah biasa aja, kayak iklan lewat gitu. Nah, Jawa Barat itu berusaha seperti itu, pola pikirnya dirubah gitu. Jadi bukan menangani, tapi bagaimana untuk bisa meminimalisir sebelum kejadian gitu. Nah, ini poin yang menarik nih Pak Dani menurut saya. Jadi dari dari 426 dari 1.200 survei yang kita bagikan, ini kan perihal topik yang menarik ya, bagaimana konsepnya sudah terbentuk dan bagaimana mungkin di sebagian tempat kepanikan tetap terjadi, atau mungkin di sebagian tempat miskoordinasi mungkin masih terjadi gitu ya. Nah, artinya bisa jadi mungkin bukan konsepnya yang harus diperbaharui, bukan metodologinya yang keliru, ataupun bukan skill aparaturnya yang tidak memadai, tapi jangan-jangan bahwa pengambilan keputusan saat action, apalagi kan BPBD kan pengambilan keputusan secara darurat nih gitu ya, tidak bisa berpikir panjang dan ambil waktu gitu. Nah, artinya 36 survei yang kembali pada kami waktu itu dengan Unpad, inilah. Nah, ini yang menarik nih. Jadi artinya relatif pada saat aktivitas pekerjaan yang terkait dengan analisis kebijakan, tentunya kan pasti saya yakin Bapak dan Ibu di sektor pemerintahan utamanya pasti amat berhubungan erat dengan regulasi. Seperti tadi Pak Dani kutip, ada Pergub yang menyatakan atau memerintahkan A, B, C, lalu kemudian ada regulasi internal juga bagi pegawai, ada juga regulasi lintas kewilayahan, lintas kedinasan, bahkan lintas kelembagaan komunitas. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi menurut ini ternyata memang informasi yang tadi Pak Dani bilang yang berbasiskan indeks, yang berbasiskan pemetaan sebelumnya, itu ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi konsepnya terus diperbaharui memang, tapi pada ini yang mungkin nanti juga kita diskusi Pak, gimana nih kondisi sekarang. Ini kan riset kita beberapa tahun yang lalu, tentunya kan tidak fair untuk bisa bilang bahwa ini masih existing. Nah, gitu. Dan Pak Gubernur kan cukup progresif lah soal ini gitu ya, kerjasama dengan Gubernur Australia Selatan dan seterusnya. Nah, artinya pada saat diminta untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan, bagaimana menafsirkan koleksi laporan-laporan, kita kan punya BP2D di depan Istiqomah, yang sebetulnya kan fungsinya balik bangda ya, yang kemudian nah itu bagaimana mereka sebetulnya bisa menjadi basis pengambilan keputusan. Nah, artinya jangan-jangan gapnya adalah pada perilaku pengambilan keputusan yang bukan kurang data, tapi belum membasiskan informasi itu pada hal tersebut. Mungkin masih berbasis figur, mungkin masih berbasis pengaruh media. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kilasan hasil yang raw ya Pak. Tapi pada intinya sih bukan ingin bilang bahwa tidak digunakan, tapi misalnya seperti ini, mereka yang menilai bahwa sumber informasi terbesar daripada sebuah keputusan adalah internal agency staff. Jadi masih konsultasi antar rekan, Pak, dan bukan university researchers misalnya, itu masih persentasenya masih di bawah. 87% bilang bahwa itu sangat penting. Lalu masih ada juga pengaruh besar 88% itu dari ulasan media, gitu misalnya. Lalu kemudian ini juga sebetulnya
sebuah kontemplasi untuk Balitbangda, Bapeda gitu. Apakah kemudian perencanaan strategis mereka itu bukan kemudian mampu menjadi rencana aksi, bukan, tapi apakah kemudian itu applicable pada saat misalnya seorang figur kepala, ya kepala daerah, kepala OPD, kepala bidang itu mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang kita ingin perilaku yang kita ingin lihat dari perilaku penggunaan riset ASN. Nah, basis terbesar daripada ini per superior ya, ada yang per jawaban atasan, ada yang dalam prakteknya. Nah, dalam prakteknya bahkan ada persentase besar di bagaimana sebuah keputusan itu melihat keputusan yang dilakukan di KL atau departemen ataupun dinas di luar provinsi, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian artinya bahwa pada saat kita melihat ini, mungkin perilaku basis pengambilan keputusan based on research gitu ya, atau pengambilan keputusan berbasis riset itu mungkin perlu terus selalu dilakukan evaluasi, apakah kemudian survei, kajian maupun FGD. Kan sebetulnya rakor pada saat mengundang multi pihak, multi OPD kan juga sudah riset Pak sebetulnya gitu. Nah, tapi apakah kemudian si narasi yang dihasilkan dari rakertas gitu, atau rakor antar OPD, apakah kemudian itu berdampak terhadap keputusan perilaku mengambil keputusan dalam sebuah instansi ataupun OPD ataupun organisasi adalah, nah itu yang kemudian perlu menjadi perhatian, atau mungkin kalau boleh bisa menjadi budaya organisasi. Sebetulnya ini nggak disampaikan semua Pak hasilnya, karena kan kita menghadapi privacy ya. Ada Pak hasil yang surprising Pak. Jadi Google itu prosentasenya tinggi ya. Ini nggak ditampilkan sih di sini. Google itu sebagai sumber informasi tinggi. Artinya kalau kemudian yang menyebabkan kenapa ada 56% orang dari 1.200 yang kita bagikan itu melihat provinsi lain, karena mungkin googling, oh yang di Jawa Tengah udah ini. Nah itu, padahal kan mungkin karakteristik kewilayahan, demografi, topografi, politik gitu ya, maupun sosial budaya berbeda. Ini yang kemudian sering menyebabkan ada istilah, wah ini ambil keputusan sabu jagat gitu kan, atau istilah ATM dan seterusnya. Nah, ini menarik, ini untuk kemudian dijadikan kontemplasi. Kenapa? Karena waktu ini permintaan gubernur. Jadi gubernur ingin melihat seperti apa sih pada saat misalnya ya gubernur memerlukan informasi, seperti apakah informasi tersebut diolah untuk kemudian menjadi keputusan beliau. Salah satu yang paling sederhana, logaritma berpikirnya seperti itu. Nah, artinya dengan hasil ini, ya perlu dilakukan sebuah perubahan perilaku organisasi, bagaimana bahwa pada saat melakukan rapat, pada saat melakukan diskusi, dan pada saat untuk melakukan keputusan program dan sifatnya eksekusi, misalnya, itu bisa dibuat sebuah wadah di mana informasi riset itu mudah. Meskipun waktu itu kita juga menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa akademisi juga misalnya menuliskan laporan ya jangan dengan bahasa yang sulit, gitu. Artinya lebih operable. Jadi misalnya pada saat membuat evaluasi perencanaan gitu di bidang pemerintahan gitu Bapak. Nah, itu harusnya juga sudah sampai pada tahap sampai ke pendampingan ke OPD. Tidak hanya ini laporannya ya gitu Pak ya. Ya ini indeksnya. Nah, pada saat menggunakan indeks, nah di situ mungkin jurangnya terjadi. Seperti apa? Misalnya eksekutor di lapangan bisa memanfaatkan indeks tersebut, misalnya seperti itu. Misalnya Pak, oh ada wilayah A, B, C ini terkategorisasi tangguh bencana gitu. Yang ini mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya di BNN kan ada darurat, waspada, siaga gitu kan, mirip juga sebenarnya klasterisasi untuk sebetulnya untuk action. Nah, problemnya adalah pada saat didelegasikan, oke, kalau memang masuk kategori tengah apa?
langkah yang harus dilakukan. Nah, ini kita ingin lihat pada saat informasi berbentuk riset itu sampai kepada tataran eksekusi, apakah apa yang paling sering dilihat? Misalnya ini, media massa berpengaruh terhadap keputusan terkait kebijakan. Itu cukup besar, Pak. Ada sekitar mungkin 88% keputusan tersebut. Ini dari ya 1.200 ya yang kita bagi dan setengahnya yang kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya bahwa sedikit mengemas dengan singkat bahwa perilaku organisasi bukan hanya bicara hubungan antar atasan bawahan, bukan hanya bicara hubungan antar kolega, ataupun bicara hubungan antara seorang individu anggota organisasi dengan organisasinya, tapi juga bicara bagaimana perilaku tersebut bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh organisasinya. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, ini sih untuk memantik diskusi saja. Silahkan Bapak dan Ibu yang ada di luar gedung ini juga mungkin silahkan untuk menyampaikan tanggapan ataupun bertanya, silahkan.